Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Lestari dengan NIM P051202210098 dari kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang sikap. Dari definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, dan juga teori pembentukan dari sikap. Baiklah, yang pertama yaitu ada definisi. Definisi sikap itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu definisi yang berorientasi pada respon. Jadi, sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan, baik perasaan mendukung maupun perasaan tidak mendukung. Selanjutnya yang kedua yaitu ada definisi sikap yang berorientasi pada kesiapan respon. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Ataupun suatu pola perilaku, tendensi ataupun kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada definisi sikap yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konaktif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek atau keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, predisposisi, tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu mengenai komponen atau struktur sikap. Pada komponen ini terbagi menjadi 3 komponen sikap. Yang pertama yaitu kognisi. Kognisi artinya berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan, atau informasi tentang suatu objek. Sedangkan afeksi yaitu berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Dan yang terakhir yaitu ada konasi, berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap sesuatu objek. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada karakteristik sikap. Yang pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Dan yang terakhir yaitu sikap mempengaruhi perilaku. Nah, selanjutnya yaitu ada sikap dan perilaku. Sikap adalah predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan ataupun aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Sikap juga tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari. Maka faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap itu yang pertama pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting seperti orang tua, keluarga, pacar, sahabat maupun pemimpin. Yang keempat itu ada media massa. Selanjutnya itu institusi atau lembaga seperti pendidikan dan agama. Yang terakhir yaitu faktor emosional dalam diri individu. Selanjutnya yaitu ada fungsi sikap menurut Katz pada tahun 1960. Yang pertama yaitu utilitarian function. Artinya, sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran tujuan. Contohnya seperti sikap kita pada mata kuliah, maka dengan rajin belajar kita akan mendapat nilai A. Yang kedua yaitu ada fungsi pengetahuan, yaitu sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, dan untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, sikap kita terhadap lingkungan tertentu, bisa tahu atau kenal lingkungan dengan baik. Yang ketiga yaitu ada fungsi nilai ekspresif, yaitu sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contohnya sikap anti narkoba, maka identitas mahasiswa yang baik. Yang keempat yaitu ada fungsi pertahanan ego, adalah sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contohnya, suka tapi gengsi atau suka tapi ditolak. Artinya sikap negatif pada gebetan karena gengsi atau malu karena ditolak. Kemudian ada teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama yaitu teori keseimbangan, yang kedua yaitu teori konsistensi kognitif atau afektif, yang ketiga ada teori ketidaksesuaian, dan yang terakhir ada teori atribusi. Yang pertama yaitu teori keseimbangan, artinya bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori ini melibatkan perceiver orang lain
dan yang terakhir objek lain atau seseorang. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Untuk keseimbangan contohnya seperti perceiver sependapat dengan orang yang disukainya atau perceiver tidak sependapat dengan orang yang tidak disukainya. Sedangkan ketidakseimbangan contohnya seperti perceiver tidak sependapat dengan orang yang disukainya atau perceiver sependapat dengan orang yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan artinya perubahan untuk mencapai keseimbangan. Yang kedua yaitu ada teori konsistensi kognitif afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Contohnya kognitif disesuaikan dengan afektif atau afektif disesuaikan dengan kognitif. Nah, bagaimana jika tidak terjadi kesesuaian? Maka kita harus berusaha mengubah kognitif agar sesuai dengan afektif, ataupun kita berusaha mengubah afektif agar sesuai dengan kognitif. Kognitif diubah menjadi atau mengikuti afektif itu contohnya seperti sikap terhadap merokok. Kalau afektif itu suka merokok, sedangkan kognitif itu tahu bahwa merokok berbahaya menyebabkan kematian. Merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi. Sedangkan afektif diubah untuk mengikuti kognitif itu contohnya seperti sikap terhadap bakso langganan. Itu kalau sikap kognitif itu tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus, sedangkan sikap afektif itu suka bakso B padahal tidak suka makan bakso B. Yang ketiga yaitu ada teori ketidaksesuaian, yaitu sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada dua, yaitu akibat pengambilan keputusan dan akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi yaitu mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contohnya, sikap kurang pada si X tetapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah menjadi positif agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu teori atribusi. Berbeda dengan ahli pada umumnya. Sedangkan ahli pada umumnya, sikap adalah berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini malahan berpendapat sikap adalah bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tetapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Kemudian perubahan perilaku yaitu menunjukkan perubahan sikap. Contohnya, perilaku tidak menyontek, dipuji guru, nilai tetap baik. Tetapi sikap kurang pada mencontek, tidak suka mencontek. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi tentang sikap dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.